إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung. A'damuz zikir, zikir yang paling agung yang diucapkan oleh seseorang. Karena kalimat la ilaha illallah ini menjelaskan tentang tauhidullah, menjelaskan tentang kewajiban seorang hamba untuk mentauhidkan dan mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalimat la ilaha illallah, Allah menciptakan manusia dan jin. Karena kalimat la ilaha illallah, Allah ciptakan surga dan neraka. Karena kalimat la ilaha illallah, Allah turunkan kitab-kitabnya. Karena kalimat la ilaha illallah, Allah utus seluruh para nabi dan rasul. Mereka diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah tauhid ini, untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada manusia, agar manusia hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang utusan agar dia menyeru, "U'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah."
Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya agar menyembah kepada Allah, menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menyeru umatnya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, maka beribadahlah kepada Allah. Itulah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang sangat agung. Kalimat yang apabila seseorang menutup kehidupannya dengan kalimat tersebut, dia akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir kalimat yang dia ucapkan di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Oleh kerana itu, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengetahui dan memahami kalimat ini. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahui oleh kalian, ilmui oleh kalian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha memahami kalimat ini. Apa yang terkandung di dalam kalimat ini? Apa syarat-syarat kalimat ini? Apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? La ilaha illallah artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. La ilaha illallah bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada sesembahan selain Allah. Karena nyatanya sesembahan selain Allah itu banyak. Bukankah kita lihat banyak manusia yang beribadah kepada selain Allah? Di antara mereka ada yang menyembah batu, di antara mereka ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah pusaka, ada yang menyembah lautan, dan seterusnya. Ada yang menyembah binatang. Artinya sesembahan selain Allah itu banyak. Tetapi ilahul haq, sesembahan yang berhak untuk disembah, hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian itu karena Allah tabaraka wa ta'ala adalah ilahul haq, ilah yang paling berhak untuk diibadai. Dan yang lainnya dari sesembahan selain Allah adalah alihah yang batilah, ilah-ilah yang batil, yang tidak berhak sama sekali untuk diibadai. Tidak berhak sama sekali seseorang memberikan ibadah kepadanya. Itulah makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ini adalah makna yang benar berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan para ulama. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah memiliki dua rukun.
Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan. Dan yang kedua al-itsbat, penetapan. La ilaha adalah an-nafi, peniadaan bahwa tidak ada ilah yang hak. La ilaha, tidak ada ilah yang hak. Illallah, penetapan bahwa ilahul haq hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang disembah oleh manusia selain Allah, siapapun dia, itu adalah alihatun batilah, ilah yang batil, yang keliru, yang sesat, yang tidak boleh diibadai. Karena ibadah mutlak hak Allah tabaraka wa ta'ala. Itu adalah makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga dari sini kita mengetahui orang-orang yang mengatakan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu makna yang kurang. Atau mengatakan bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah. Makna la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah. Itu bukan makna la ilaha illallah. Itu tauhid rububiyah. Kita harus meyakini tauhid rububiyah. Tetapi tidak cukup kita meyakini Allah sebagai Al-Khaliq. Tidak cukup kita meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki. Tapi yang lebih dari itu, setelah kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, maka wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kalau seseorang hanya meyakini dengan tauhid rububiyah, meyakini Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah. Keyakinan seperti ini juga diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan kalian? La yaqulunna Allah. Pasti mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberi rizki kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absar. Siapa yang memiliki penglihatan dan pendengaran? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, mengeluarkan kematian dari kehidupan. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah yang melakukannya. Abu Lahab mengatakan demikian, Abu Jahal mengatakan demikian. Tetapi itu tidak cukup untuk menjadikan dia seorang muslim. Mereka akan menjadi seorang muslim ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kaum Quraisy, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sekalipun mereka yakini tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Tetapi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka apabila diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Kenapa mereka menyombongkan diri? Jawabannya,
Karena mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Mereka tahu makna la ilaha illallah. Sehingga ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia Muhammad hanya menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Mereka faham tauhid, maka mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga mereka kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalimat la ilaha illallah, kalimat yang agung ini, memiliki makna yang sangat agung, yang menjelaskan bahawa semua bentuk ibadah hanya milik Allah. Semua bentuk ibadah harus kita berikan kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh menyeru kepada selain Allah. Berdoa kepada kuburan, berdoa kepada orang saleh, berdoa kepada Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Karena doa itu ibadah, dan ibadah mutlak hak Allah tabaraka wa ta'ala. Atau ada orang-orang yang mendatangi tempat-tempat keramat, meminta-minta di situ, minta kaya, minta dilariskan dagangannya, minta disembuhkan penyakitnya, minta dipercepat jodohnya. Minta-minta tersebut adalah ibadah, dan ibadah hanya diberikan kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-minta kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoa kepadaku. Berdoa kepadaku, jangan berdoa kepada selainku. Berdoa kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Menyembelih hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, berkorban untuk Allah. Dan seterusnya dari semua ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang itu mutlak hak Allah. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga apabila kita memahami kalimat la ilaha illallah ini, biiznillah, dengan izin Allah, kita akan mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan kita. Karena itu harapan setiap muslim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali engkau dalam keadaan mentauhidkan Allah, kecuali dalam keadaan engkau beribadah kepada Allah, mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah, dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم سبل السلام اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم سبل السلام اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم سبل السلام اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.